Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raji Septastiana. Saya dari D3 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan jantung dan pernapasan. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada yang abnormal atau ada kelainan di sistem pernapasan dan jantung. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Raji Septastiana. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pernapasan dan jantung Bapak, Pak ya. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan di sistem pernapasan dan jantung Bapak. Kurang lebih waktunya 15 menit. Lokasinya di sini, Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Baik, saya akan siapkan alatnya dulu dan cuci tangan. Yang pertama, cuci tangan. Tutup sampiran. Baik, Pak, sesuai kontrak tadi, saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem pernapasan dan jantung Bapak. Lalu kita menggunakan handscoon bersih. Baik, Pak, saya mulai, Pak ya. Yang pertama kita lakukan adalah memeriksa konjungtivanya, anemis atau ananemis. Pak, lihat ke atas. Jika sudah, kita lihat lehernya. Kita inspeksi apakah ada pembekokan trakea, jejas, atau pendarahan. Ya, jika sudah, kita anjurkan pasien untuk membuka baju. Pak, maaf, buka ya Pak bajunya. Jika sudah, kita inspeksi pergerakan dadanya. Pak, napas Pak ya. Simetris atau tidak. Ada kelainan seperti barrel chest, funnel chest, atau dada burung, atau pigeon chest. Jika sudah, kita lakukan palpasi. Apakah ada bunyi krepi atau tidak? Jika ada, pasien dicurigai mengalami patah tulang dada. Pak, apakah terasa nyeri? Jika sudah, kita lakukan taktil prementus. Pak, ucapkan 88 Pak ya. 88. Lagi Pak? 88. Nah, tujuannya untuk mengetahui getaran, karena di paru-paru berisi udara, jadi pasti ada getaran. Jika salah satu tidak ada getaran, pasien diindikasi adanya berisi cairan di salah satu paru-parunya. Jika sudah, kita lakukan perkusi di atas mid clavicula. Lalu di ICS 1 mid clavicula sinistra dan dextra. Lalu di ICS 2 mid clavicula sinistra dan dextra. Lalu di ICS 3 mid clavicula sinistra dan dextra. Lalu di ICS 4 mid clavicula sinistra dan dextra. Lalu di ICS 5 mid axilla sinistra dan dextra. Bunyi normalnya resonan. Jika pasien tidak bunyi resonan atau bunyinya dullness, berarti pasien diindikasi paru-paru berisi cairan atau ada pembesaran jantung. Jika sudah, kita anjurkan pasien untuk duduk. Pak, duduk Pak ya. Maaf. Lalu kita perkusi di ICS 1. Di ICS 1 mid clavicula sinistra dan dextra. Sama seperti tadi. Sampai ICS 4 mid clavicula sinistra dan dextra. Ya, jika sudah, Pak, bisa berbaring lagi. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan auskultasi pada paru-parunya. Lakukan di ICS 1 mid clavicula sinistra dan dextra. Lalu di ICS 2 mid clavicula sinistra dan dextra.
Di ICS 3 mid clavicula sinistra dan dextra. Dan di ICS 5 mid clavicula sinistra dan dextra. Apakah kita kaji apakah ada bunyi tambahan seperti ronki, wheezing? Jika ada, langsung didokumentasikan. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan di jantung. Kita inspeksi ictus cordisnya. Jika sudah, normalnya itu berdenyut atau tidak, letaknya di ICS 5 mid clavicula sinistra. Kita raba, lalu kita raba, apa ya? Adanya denyutan atau tidak di ICS 5 mid clavicula sinistra. Kita kaji besarnya denyutannya, cepat atau lambatnya. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan di PX-nya. Bapak maaf ya, kita palpasi, kita sentuh, apakah ada denyutan atau tidak. Jika ada denyutan, pasien dicurigai mengalami RPH. Jika sudah memeriksa PX, kita lanjut ke pulsus bigastrium, yaitu di bawah PX. Kita kaji juga apakah ada denyutan atau tidak. Jika ada, sama, yaitu dicurigai pasien terkena RPH. Jika sudah, di pulsus parasternal. Tangan pertama di ICS 2, parasternalis, sinistra, ICS 3, dan ICS 4. Kita kaji apakah ada denyutan atau tidak. Jika sudah, kita lakukan trill, yaitu getaran pada jantung. Jika sudah, kita lakukan perkusi. Untuk mengetahui batas jantung, kita pertama dari ICS 2 mid clavicula, lalu terus ke tengah sampai bunyinya Downes. Nah, jika sudah terkena bunyi Downes, kita tandai. Lalu kita cari lagi di bagian dextranya di ICS 2. Kita cari sampai bunyinya Downes. Jika sudah dapat, kita tandai. Lalu lanjut ke ICS 4 mid clavicula sampai ke parasternalis, sampai terdengar bunyi redup. Jika sudah, kita tandai. Jika sudah, kita lanjut ke ICS 5 mid clavicula. Kita tandai. Seperti inilah batas jantung pasien. Jika sudah, kita lakukan auskultasi di masing-masing ICS yang tadi. Mulai dari ini yang sinistra. Bunyi normalnya adalah luk-luk. Jika ada bunyi tambahan seperti galom atau murmur, berarti ada kelainan di jantungnya. Ya, kondisi jantung Bapak baik-baik saja, tidak ada gangguan. Jika sudah, kita dokumentasi hasil pengkajian tadi, lalu rapikan alat, cuci tangan, jika sudah, kita komunikasi kepada pasien, dan pasien dianjurkan untuk memakai bajunya kembali. Pak, pakai lagi ya bajunya Pak ya, sudah selesai pemeriksaannya. Jika sudah, kita lakukan komunikasi. Pak, pemeriksaan pernapasan dan jantung Bapak sudah selesai. Alhamdulillah kondisi Bapak baik-baik saja, tidak ada kelainan di sistem pernapasan dan jantung Bapak. Jika Bapak butuh saya, Bapak bisa pencet tombol yang di kanan Bapak atau panggil saya di ruang perawat. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.